Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Alif Hanafi dengan NIM 20031051084 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan pangan. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari pangan terlebih dahulu. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Yang kedua, pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik, jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di masa pandemi. Yang pertama adalah kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalam suatu negara terpenuhi. Aspek ini ada 4 poin, yakni kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Sebab apabila dari keempat aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka dampaknya dapat meluas ke segi lainnya yang merugikan masyarakat, termasuk ketahanan pangan. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah hal berikutnya yang mempengaruhi ketahanan pangan. Tanpa adanya sarana dan prasarana publik yang baik, proses pendistribusian komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Misal di sebuah wilayah yang sulit diakses akan membuat distribusi terganggu, dan jika dibiarkan akan menyebabkan krisis pangan. Di sini akses transportasi memang hal yang penting agar semua proses pendistribusian berjalan lancar. Selain sarana untuk pendistribusian, sarana ini juga penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Contohnya saja mengenai pengadaan pupuk, benih unggul, dan sebagainya. Langkah-langkah meningkatkan ketahanan pangan di masa pandemi. 1. Meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan. Untuk memperhatikan dan menstabilkan kesediaan pangan, kita harus melakukan pencegahan potensi yang tersebarnya hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan. Hal ini diwujudkan dengan terus mendorong inovasi benih-benih unggul yang dikembangkan dan juga teknologi pertanian yang akan memudahkan petani dalam bercocok tanam sehingga ketahanan pangan di Indonesia semakin kuat. Mencegah masuk dan keluarnya pangan dan pakan mengandung bahan berbahaya. Upaya lain untuk meningkatkan ketahanan pangan ialah mencegah masuk dan keluarnya pangan dan pakan yang mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan konsumen dan organisme yang dijadikan komoditas pertanian. Yang ketiga, optimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani. Langkah selanjutnya ialah mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani dengan mendorong pembangunan di bidang pertanian lewat optimalisasi lahan rawa menjadi lahan pertanian aktif dan produktif. Setelah mengetahui luas, sebaran, dan potensi lahan rawa yang ternyata besar dan bisa dimanfaatkan menjadi lumbung padi, dengan begitu kesejahteraan petani dapat terwujud. Yang keempat, menstabilkan harga panen
dan peningkatan kualitas panen. Upaya selanjutnya ialah menstabilkan harga panen dan peningkatan kualitas agar ketahanan pangan dapat dikontrol dan gizi buruk terutama pada balita dan ibu-ibu hamil dapat dikurangi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.